layak. Dan apa-apa yang diatur pemerintah, jadi Perpres 2012 itu mengatakan bahwa siapapun menempati tanah negara itu meskipun tidak ada surat itu bisa membuat, yaitu lampiran dari dua surat yang dua saksi yang bukan sanak saudara itu sah menjadi miliknya. Itu sebetulnya sosialisasi masalah kompensasi itu yang kemarin itu sebetulnya sosialisasi kepada warga, tapi malah bikin rekening di bentuk bank di kelurahan. Yang pegang rekening kelurahan siapa? Wah, kurang tahu itu saya sendiri. Saya datang terus, kenapa itu jadi termasuk warga-warga karena ketakutan ditakut-takuti itu dia itu langsung dia ya tanda tangan. Dan kadang-kadang ada yang tanda tangan isinya apa karena dilipet nggak tahu, ya tanda tangan gitu aja. Tahu-taunya di situ ada hasil kesepakatan, ada meterainya. Tulisan di sana ada kompensasi gitu ada? Ya, itu ada yang kata-katanya itu santunan. Santunan. Ya, bukan kompensasi bukan tapi kompensasi tapi santunan. Ya. Yang memanage itu, yang mengatur itu dari kelurahan. Itu dari Jakpro, tapi Jakpro. itu melalui lurah. Lurah DKI. Jadi apa-apa kegiatan itu di kelurahan. Kita bertahan itu kita sebagai relawan dulu di Cakung itu saya itu enggak pernah itu istilahnya kompensasi itu kalau namanya di survei itu melihat fisik dalamnya itu bangunan. Tapi ini yang bangunan jelek itu malah dapatnya banyak. Jadi anggapannya dia itu yang bangunan bagus itu karena banyak duit katanya gitu. Ya karena kita sudah saya serahkan sama LBH, jadi apa katanya LBH nanti kita ya karena sudah sebagai advokasi dia ya saya serahkan. Itu terjadi sosialisasi dan konsultasi masyarakat terhadap rencana pemukiman kembali warga. Nah di sini ini kami rapat di Kelurahan Papang dengan perwakilan pengurus A3 dan PT Jakpro dan Lurah Papang. Sebenarnya kami ini belum menemukan titik temu berapa biaya kompensasi yang akan mereka berikan. Jadi kami belum setuju lah, belum setuju dengan penyelesaian kompensasi yang mau yang sudah dicanangkan dia. Rencanakan PT Jakpro kepada kita, yang mereka menggunakan pasal nomor 62 tahun 2018. Dan di sini jelas ada notulennya, teman kami. Jadi notulen ini belum ada titik temu ataupun kata setuju atau sepakat antara warga dengan PT Jakpro mengenai pergantian kita. Namun demikian setelah hari Senin langsung warga ini diamanahkan untuk pembuatan rekening DKI. Dalih-dalih pembuatan rekening DKI ternyata sudah ditumpangi BAST berita acara selanjutnya. Kami bertahan hanya untuk menjelaskan mempertahankan kebenaran bahwasanya apa yang mereka sampaikan ini tidak memenuhi standar kesejahteraan buat kita. Mendapatkan hak yang sebenarnya. Untuk mendapatkan hak yang sebenarnya. Karena kami rasa dengan kompensasi yang rata-rata mungkin berkisar di atas 30 juta itu bagi kami tidak cukup untuk membangun pemukiman kembali, melanjutkan pendidikan anak-anak. Kalau di Jakarta ini saya rasa dengan uang 30 juta mencari rumah lagi, mencari lahan lagi, terus untuk mensekolahkan anak lagi, untuk menghidupkan perekonomian yang udah dicabut, saya rasa udah nggak mungkin cukup. Kami dulu ibaratnya juga pernah ketemu sama Pak Gubernur. Janji Pak Gubernur kepada kami itu ibaratnya kami ini kan untuk adanya pembangunan ini untuk disejahterakan, Pak. Namun kemudian yang terjadi itu tidak ada kesejahteraan kepada kami. Yang ada itu kerugian-kerugian baik secara material maupun secara itu, Pak. Tadi Bapak bilang sosial, Pak. Pernah bertemu dengan Pak Gubernur? Iya, Pak. Ada buktinya?
ini rapat koperasi. Rapat koperasi? Iya, waktu itu koperasi diamanahkan Pak Gubernur agar warga Kebun Bayam dilibatkan dalam pembangunan stadion JIS, dipekerjakan, ya pokoknya disejahterakan, dilindungin seperti itu Pak. Ini pun juga rapat-rapat bersama Jekpro. Oh, Jekpro ya? Ya, mereka menyanggupi apa yang menjadi amanah Pak Anies untuk mensejahterakan warga Kebun Bayam agar nanti warga Kebun Bayam itu menjadi ikon atau tetap berdampingan dengan Stadion Jakarta International Stadium. Namun demikian, amanah itu ternyata meleset, tidak ada kesininya itu terakhir itu warga Kebun Bayam untuk berdampingan dengan JIS, yang ada malah penggusuran Pak. Jadi selama pembangunan ini Pak, dari tahun 2019 awal kami itu cuma menerima seperti ini, kebanjiran ya, kerja 24 jam tanpa berhenti. Jadi dari biaya AMDAL, biaya CSR itu tidak pernah nyampe kepada warga Pak. Tidak ada ibaratnya itu perhatian dari PT Jekpro itu kepada warga. Kebanjiran, tetap masih kebanjiran. Dalam apa ini Pak Pras? Ya dapat penggantian yang lebih baik, karena kan ada anak-anak di sekolah, sedangkan penggantian segitu mana cukup, biaya hidup sekarang tambah meningkat. Terus anak-anak sekolah juga walaupun dapat bantuan KJP, mereka kan harus tetap ada transportasi dan sebagainya. Sedangkan anak saya masih ada yang kecil. Ini mungkin kalau ada biaya kan dia bisa masuk TK kecil, KBK. Yang ini mungkin TK, kalau ini kelas 6 sama kelas 4. Jadi kalau bisa ya yang sesuai, yang bisa untuk masa depan anak-anak. Yang nggak cukup karena sekarang uang segitu untuk seandainya ngontrak pun paling berapa lama. Kalau untuk beli rumah lagi juga ya uang segitu mana cukup. Sekarang nominal segitu untuk biaya hari-hari juga mungkin bisa dihitung berapa bulan, karena sekarang kan ada pandemi, penghasilan juga nggak ada, jadi ya mungkin bisa ya pokoknya minta jauh lebih baik lah dari hasil, dari nilai yang sebelumnya.